Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Leni Faikotul Hikmah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2G akan mempresentasikan 14 materi dari mata kuliah Ushul Fiqh. Yang pertama, niat dan seputar perkuliahan, pentingnya niat dalam mempelajari usul fikih. Niat dalam perkuliahan. Niat adalah fondasi utama dalam setiap amal perbuatan, termasuk menuntut ilmu. Dalam mempelajari usul fiqh, keikhlasan niat menjadi syarat diterimanya ilmu dan amal. Pentingnya niat yang tulus agar ilmu yang dipelajari membawa manfaat dan keberkahan. Ada hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orientasi perkuliahan. Matkul usul fiqh dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip jurisprudensi Islam. Perkuliahan mencakup 14 materi dengan metode ceramah atau presentasi, pemaparan materi, diskusi interaksi, dan penugasan terstruktur guna membentuk kemampuan berpikir hukum Islam yang sistematis. Tugas mingguan dari perkuliahan ini yaitu setiap pertemuan, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tugas mingguan yang terdiri dari presentasi 2 orang per kelompok, mencatat 1 lembar materi, dan voice note 7 menit yang ini dilakukan per individu, lalu tugas tersebut dikumpulkan di grup WA. Pengertian usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengistinbat atau menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Ia merupakan fondasi metodologi hukum Islam yang menghubungkan antara nas atau teks dengan realitas kehidupan. Pembagian hukum. Hukum Islam terbagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama yaitu wajib. Wajib dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Lalu ada haram, yaitu ini perbuatan yang dilarang keras, berdosa jika kita melakukannya. Contohnya seperti riba, terus minum minuman keras, berjudi, zina, dan masih banyak lagi. Lalu ada mubah, yaitu boleh dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya seperti makan makanan yang halal. Makruh, lebih baik ditinggalkan, namun tidak berdosa jika dikerjakan. Contohnya seperti makan bawang sebelum sholat. Dan yang terakhir ada mustahab atau sunnah, yaitu dianjurkan untuk dikerjakan, berpahala jika dilakukan. Ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Tapi ketika tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Contohnya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan masih banyak lagi. Pembagian kalam. Kalam adalah komunikasi verbal yang menjadi dasar analisis teks hukum Islam. Pembagian kalam mencakup qot'i atau definitif, teks yang maknanya itu jelas dan pasti, tidak mengandung kemungkinan tafsir lain. Lalu ada zanni, yaitu spekulatif, teks yang maknanya itu mengandung kemungkinan lebih dari satu penafsiran. Dan peran pembagian ini sangat penting dalam memahami dan menetapkan hukum dari teks Al-Quran dan hadis. Lalu ada definisi amar dan nahi. Amar adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nahi adalah kebalikannya, yaitu tuntutan meninggikan suatu perbuatan, meninggalkan suatu perbuatan. Keduanya itu merupakan inti dalam penetapan hukum syar'i dan menjadi dasar analisis linguistik dalam ushul fiqh. Jadi amar itu adalah sebuah perintah dan nahi itu adalah sebuah larangan. Dalalah hukum. Perintah atau amar dalam teks syariat itu menunjukkan hukum wajib sebagai mana asalnya. Namun dapat beralih menjadi mustahab atau sunnah apabila terdapat korina atau indikasi yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Lalu ada larangan atau nahi. Nah, pada dasarnya itu menunjukkan hukum haram. Nah, itu pada dasarnya menunjukkan hukum haram. Nah, tetapi bisa bermakna makruh jika ada dalil yang meringankannya. Membedakan tingkat kewajiban ini tuh sangat penting dalam istinbat di hukum Islam. Kaidah amar dan nahi. Kaidah pokok.
Setiap amar itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban atau wujub, dan setiap nahi atau larangan itu menunjukkan keharaman atau tahrim. Kecuali terdapat qarina yang mengalihkan maknanya, pedoman aplikasinya itu dengan perhatikan konteksnya, tujuan syariat, dan indikasi pendukung sebelum menetapkan hukumnya. Contohnya seperti perintah sholat 5 waktu itu bersifat wajib. Dan ada larangan mendekati zina, itu adalah bersifat haram mutlak. Zina bersifat haram mutlak. Definisi al-am. Al-am adalah lafadz yang mencakup seluruh satuan yang termasuk dalam maknanya tanpa terkecuali. Ia merupakan ekspresi inklusif yang mengikat semua individu dalam kategori yang dimaksud dan menjadi dasar penetapan hukum yang bersifat umum dan menyeluruh. Bentuk-bentuk lafadz umum. Bentuk-bentuk linguistik umum atau am dalam teks yang pertama itu isim mausul, yang kedua isim syarat seperti man, barang siapa, dan ma apa saja yang berlaku umum. Lalu yang ketiga ada isim nakiro dalam konteks negatif seperti la rojula yang menafikan secara menyeluruh. Cara mengenali lafadz umum, perhatikan konteks kalimat, bentuk katanya, dan indikator keumuman. Contohnya dari Al-Quran yaitu wassariqu wassariqah, Quran surah Al-Maidah ayat 38. Mencakup semua pencuri. Terus ada contoh dari hadis yaitu kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram, berlaku umum tanpa pengecualian kecuali ada dalil taksis. Lalu ada taksis. Definisi taksis. Taksis itu adalah proses pembatasan cakupan lafadz am atau lafadz umum sehingga hanya berlaku pada sebagian afrod atau individu yang semula tercakup. Taksis itu dibagi menjadi dua, taksis mutasil atau pembatas menyatu dengan teks setelah istisna, seperti istisna, syarat, dan sifat. Dan taksis munfasil itu pembatas terpisah, seperti ayat lain, hadis, ijma, dan qiyas. Contohnya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang bersifat umum dibatasi oleh hadis khusus, yaitu mengenai wanita hamil. Lalu ada definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa batasan atau syarat tertentu. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau kondisi tertentu. Perbedaan keduanya itu sangat penting dalam istinbat hukum Islam dan interpretasi dalil syar'i. Kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad. Kaidah ini menyatakan bahwa teks mutlak itu tidak terbatas dibawa kepada makna muqayyad yang terbatas apabila keduanya itu memiliki hukum dan sebab yang sama. Nah, syarat penerapannya itu yang pertama, hukum dan sebab dalam dua teks itu harus sama. Yang kedua, tidak ada indikasi yang menolak pembatasan. Contohnya seperti perintah memerdekakan budak dalam kafarat. Nah, teks mutlak dibatasi oleh syarat beriman dari teks lain. Contoh-contoh mutlak dan muqayyad. Berikut adalah contoh teks hukum yang menggambarkan perbedaan antara lafadz mutlak dan muqayyad. Setiap contoh menunjukkan bagaimana pembatasan takyid mengubah cakupan dan penerapan hukum secara signifikan dalam fikih Islam. Contoh mutlak yaitu pada Quran surat Al-Mujadilah yang artinya maka wajib memerdekakan seorang budak. Lafadz budak bersifat mutlak, tidak dibatasi syarat tertentu, yaitu ia berlaku umum tanpa spesifikasi jenis kelamin, usia, atau kondisi budak tersebut. Kalau contoh yang muqayyad pada Quran surat An-Nisa, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Lafadz budak dibatasi muqayyad, yaitu dibatasi dengan sifat beriman. Pembatasan ini tuh mengubah hukum sehingga hanya budak mukmin yang sah untuk dimerdekakan sebagai kafarah. Lalu ada penjelasan konsep mujmal. Mujmal adalah lafadz yang maknanya itu tidak jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari sumber lain. Ambiguitas dalam teks hukum dapat terjadi karena kesamaan lafadz, penggunaan istilah teknis, atau keterbatasan bahasa dalam mengungkap maksud syariat. Jadi mujmal itu definisinya,
dan solusinya itu penjelasnya itu adalah bayan. Definisi mujmal. Mujmal adalah teks yang maknanya tidak jelas tanpa penjelasan tambahan atau tanpa bayan. Penjelasan tambahan atau bayan. Yang kedua ada atribut teks mujmal. Lafaz yang memiliki banyak kemungkinan makna sehingga tidak dapat dipahami tanpa keterangan lain. Ada penyebab kemujmalan, yaitu adanya kesamaran lafaz, makna majaz, atau istilah syar'i yang belum dijelaskan. Kontras dengan mubayan. Teks mubayan adalah teks yang sudah jelas maknanya, baik itu secara mandiri maupun melalui penjelasan dari lain. Implikasi hukumnya yaitu hukum dari teks mujmal itu ditangguhkan hingga ada bayan yang menjelaskannya. Bentuk-bentuk bayan dan relasi mujmal mubayan. Bayan adalah penjelasan yang mengangkat kesamaran atau ijmal dari suatu nas. Bayan at-tafsir menjelaskan makna lafaz secara rinci. Bayan at-ta'lil mengungkapkan illat atau sebab hukum. Bayan at-taysir memudahkan pemahaman nas yang berat. Sedangkan mubayan itu berfungsi memperjelas mujmal sehingga hukum dapat diterapkan secara tepat dan akurat. Definisi zahir. Zahir adalah lafaz yang memiliki makna lahiriah yang jelas dan dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dalam usul fiqh, zahir berperan sebagai pemahaman awal terhadap nas, namun pemahamannya tetap memiliki batasan dan dapat dialihkan melalui takwil yang memenuhi syarat. Maknanya itu lahiriah, batasan itu adalah takwil dan maknanya itu lahiriah. Takwil dan syaratnya. Definisi takwil. Interpretasi teks melampaui makna zahir atau literal berdasarkan dalil yang kuat. Takwil hanya diperbolehkan jika terdapat indikator atau qarinah yang jelas, tidak bertentangan dengan nas qat'i dan dilakukan oleh ulama yang kompeten. Syarat takwil yang valid. Yang pertama, ada dalil pendukung yang sahih. Yang kedua, makna baru secara bahasa masih dapat diterima. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ijma'. Contoh, lafaz tangan Allah itu ditakwil sebagai kekuasaan Allah, bukan anggota tubuh. Perpindahan makna. Perpindahan makna terjadi ketika lafaz beralih dari makna zahir ke makna lain yang lebih sesuai dengan konteks. Sebab-sebab perpindahan meliputi adanya qarinah atau indikator, urf, kebiasaan, dan tujuan syariat. Perpindahan ini berdampak langsung pada penetapan hukum. Suatu lafaz yang tampak wajib dapat bergeser menjadi sunnah atau yang tampak haram menjadi makruh, bergantung pada konteks dan dalil pendukungnya. Definisi nasakh dan syarat. Nasakh adalah penghapusan hukum syara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh dalil syara yang datang kemudian. Mansukh adalah hukum yang dihapus atau digantikan tersebut. Nasakh itu hanya berlaku pada hukum-hukum yang bersifat amaliyah dan tidak berlaku pada akidah. Contoh nasakh itu terdapat dalam Al-Quran seperti perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Hikmah nasakh. Alasan nasakh adalah syariah. Alasan nasakh dalam syariat. Allah itu menghapus hukum tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan umat dan kemaslahatan. Manfaat hukumnya itu memudahkan atau taisir, menghilangkan kesulitan atau raf al-haraj, dan menyempurnakan syariat secara bertahap. Tujuan hukumnya adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, dan kesempurnaan agama Islam. Contohnya, yaitu pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Perubahan hukum khamar secara bertahap. Definisi ta'arud. Ta'arud adalah pertentangan antara dua dalil syar'i yang secara lahiriah saling bertolak belakang dalam satu permasalahan hukum. Fenomena ini terjadi ketika dua nas tampak memberikan hukum yang berlawanan, sehingga memerlukan metode penyelesaian yang sistematis dan ilmiah dalam kerangka usul fiqh. Metode jamak dan tarjih. Jamak adalah metode yang menggabungkan dua dalil yang tampak bertentangan sehingga keduanya itu dapat diamalkan secara bersamaan. Tarjih adalah metode memilih salah satu dalil yang lebih kuat berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria jamak, relevansi konteks,
spesifitas, dan waktu turun. Kriteria terji yaitu kekuatan sanad, kejelasan matan, dan dukungan dalil lain. Nasakh itu sebagai solusi. Nasakh berperan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan ta'arud, pertentangan dalil yang tidak dapat diselesaikan dengan jama' atau tarjih. Nasakh terjadi ketika dalil yang lebih baru menghapus hukum dalil yang lebih lama. Contohnya seperti larangan ziarah kubur di awal Islam dihapus oleh hadis yang memperbolehkannya. Contoh lain yaitu hukum iddah setahun penuh dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Syarat nasakh sebagai solusinya yaitu harus ada bukti bahwa satu dalil lebih akhir dari dalil yang lain. Definisi ijma' dan kehujahan. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syar'i. Sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam, ijma' memiliki otoritas yang kuat dan mengikat. Kesepakatan ulama ini menjadi dalil yang valid dalam menetapkan hukum Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Jenis-jenis ijma'. Ijma' terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ijma' sharih, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit oleh seluruh mujtahid, dan ijma' sukuti, yaitu kesepakatan diam-diam di mana sebagian ulama itu berpendapat dan yang lain tidak membantah. Contoh historisnya yaitu mencakup kesepakatan para sahabat dalam pengumpulan Al-Quran. Kedua jenis ijma' ini memiliki kekuatan hukum yang berbeda dan berdampak signifikan terhadap penetapan hukum Islam. Hujjah af'al Nabi. Yang af'al Nabi adalah segala perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum Islam. Definisinya yaitu tindakan nyata Nabi yang terekam dalam hadis dan sirah. Klasifikasinya yaitu tindakan ibadah itu hukum wajib atau sunnah. Tindakan kebiasaan itu mubah dan tindakan khusus Nabi. Peran sebagai dalil. Af'al Nabi berfungsi sebagai hujjah syar'iyyah dalam penetapan hukum fikih. Dasarnya yaitu pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri teladan yang baik. Definisi khobar, mutawatir, dan ahad. Khobar adalah segala berita atau laporan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat atau tabi'in. Mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil bersepakat untuk berdusta. Menghasilkan keyakinan qat'i dan hadis ahad ini diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Statusnya itu zanni, dugaan kuat, namun tetap menjadi hujjah dalam penetapan hukum fikih menurut jumhur ulama. Kehujahan hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dalam usul fikih. Syarat hadis itu sebagai hujjah yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, terhindar dari syadz dan illat. Hadis mutawatir memberikan ilmu qat'i atau pasti, sedangkan hadis ahad memberikan ilmu zanni atau dugaan kuat. Contohnya yaitu hadis sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dijadikan hujjah dalam bab ibadah dan muamalah. Qiyas adalah metode penalaran analogis dalam hukum Islam, di mana hukum suatu kasus baru ditetapkan berdasarkan kesamaan atau illat sebab hukum dengan kasus yang telah ada nasnya. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Rukun qiyas. Qiyas atau analogi hukum memiliki 4 rukun yang menjadi landasan dalam proses penalaran analogis. Keempat rukun ini harus terpenuhi agar qiyas dapat dijadikan hujjah yang sah dalam penetapan hukum. Hukum ialah putusan hukum atau hukum adalah ketentuan syar'i
yang berlaku pada kasus asli, kemudian diperluas dan diterapkan pada kasus baru atau far'i berdasarkan kesamaan ilat. Lalu ilat adalah sifat atau alasan yang menjadi penghubung antara asli dan far'i. Ilat harus jelas, terukur, dan relevan dengan hukum yang ditetapkan. Far'i, yaitu kasus baru. Far'i adalah permasalahan kontemporer yang belum ada nasnya secara eksplisit, namun memiliki kesamaan atau ilat dengan kasus asli hingga dapat dikiaskan. Lalu ada asli, yaitu asli adalah kasus asal. Asli adalah kasus yang telah ditetapkan hukumnya secara eksplisit dalam nas Al-Quran atau hadis, yang menjadi dasar perbandingan dalam qiyas. Lalu ada kehujahan dan contoh qiyas. Qiyas merupakan dalil hukum yang kuat dalam usul fiqh. Para ulama mayoritas atau jumhur menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kehujahannya didasarkan pada nas-nas syar'i yang mendorong penggunaan akal dalam istinbat hukum. Contoh praktis, yaitu mengkiaskan narkoba dengan khamr karena kesamaan ilat, karena itu memabukkan atau dapat merusak akal, sehingga hukumnya itu haram. Contoh lainnya itu mengkiaskan beras dengan gandum dalam zakat fitrah berdasarkan kesamaan sifat kesamaan sifat yaitu makanan pokok. Larangan dan kebolehan. Yang dilarangan haram, perbuatan yang secara tegas itu dilarang oleh syariat dan pelakunya mendapat dosa seperti riba, zina, dan mencuri. Makruh itu perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun tidak berdosa jika dilakukan, seperti makan dengan tangan kiri tanpa uzur. Kebolehan mubah. Perbuatan yang diperbolehkan tanpa pahala maupun dosa, seperti makan, minum, dan tidur dalam batas wajar. Mustahab atau sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan dan mendapat pahala jika dilakukan, seperti salat sunnah dan sedekah. Prinsip keseimbangan. Syariat menjaga keseimbangan antara larangan dan kebolehan. Tertib urutan dalil. Urutan prioritas dalil dalam usul fiqh, yaitu yang pertama ada Al-Quran itu sebagai sumber tertinggi, sunnah atau hadis Nabi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, ijma atau konsensus ulama sebagai sumber ketiga, sedangkan qiyas analogi itu sebagai metode derivasi hukum. Penyelesaian konflik. Jika terjadi pertentangan, dalil yang lebih tinggi itu didahulukan. Contohnya seperti nas Al-Quran itu mengungguli pendapat dari qiyas. Ada sifat mufti. Seorang mufti yang berkualitas wajib memiliki ilmu yang mendalam dalam mempelajari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selain itu, ia harus memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia sebagai syarat utama. Keadilan, integritas, serta kemampuan berijtihad secara mandiri menjadi landasan otoritas fatwanya dalam membimbing umat. Sifat mustafti, yaitu tanggung jawab mustafti, bertanya dengan jujur, menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan informasi penting agar fatwa yang diberikan tepat dan valid. Syarat mustafti yaitu memiliki niat ikhlas dalam mencari hukum, berusaha memahami fatwa dengan benar, serta mengamalkan hasil fatwa sesuai kemampuan dan keadaannya. Ahkamul mujtahidin. Mujtahid adalah seorang ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad, penggalian hukum Islam secara mandiri dari sumber-sumber syariah, status hukum, batasan, dan kebebasan ijtihad. Menentukan dinamika perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah. Status hukum mujtahid, yaitu pendapat mujtahid memiliki kekuatan hukum dalam konteks ijtihad yang sah. Mujtahid bebas berpendapat selama memenuhi syarat ilmu dan metodologi. Lalu, batasan ijtihad. Tidak boleh bertentangan dengan nas qat'i atau dalil yang pasti. Yang ketiga ada kebebasan ijtihad mendorong dinamika dan perkembangan hukum Islam. Dan ada dampak. Dampaknya yaitu memperkaya khazanah fikih
dan menjawab persoalan kontemporer. Penutup. Silabus perkuliahan usul fiqh ini menyajikan panduan metodologis yang sistematis dan ilmiah dalam merumuskan hukum syariat dari Al-Quran dan hadis. Pembelajaran dirancang secara runtut mulai dari penguasaan kaidah kebahasaan untuk membedah teks suci seperti perintah, larangan, keumuman, dan kejelasan makna. Metode penyelesaian jika terjadi kontradiksi antar dalil melalui kompromi, eliminasi, atau pembatalan hukum. Pengujian otoritas sumber hukum pendukung, yaitu ijma, hadis, dan qiyas, hingga diakhiri dengan pemahaman etika serta syarat kelayakan seorang ahli hukum dalam berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Syukran jazilah. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.